Maskernya dibuka sebentar. Bernapas dulu yang enak. Inilah hebatnya Indonesia. Jadi kenapa saya buat hebat, wajib kita jaga supaya terpatri di kepala adik-adik sekalian. Indonesia hebat, harus kita jaga. Kalau tak kita jaga, berbagai macam cara untuk memecah belah Indonesia, kepentingan asing bisa masuk. Selain lanjut, di tengah kehebatan Indonesia, seperti saya sampaikan di depan tadi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, satu keniscayaan tidak mungkin kita hindari. Tapi bagaimana caranya harus kita manfaatkan untuk membangun kita sendiri. Kita lihat catatannya yang harus kita waspadai. Coba kita bisa bayangkan, orang Indonesia survei tahun 2020, penduduk Indonesia 272, yang punya handphone 338. Ya, para peserta adik-adik sekalian kebetulan ilmunya dikumpulin ya. Biar konsentrasi, tadi Bu Deputi cerita sama saya. Bayangkan, yang punya handphone lebih banyak daripada jumlah orangnya. Berarti setidaknya ada di antara adik-adik sekalian yang punya 1 orang, 2, 3 nomor. Ya enggak? Gak usah bohong, itu hal yang lumrah. Kan saya bilang satu keniscayaan, tapi harus kita manfaatkan dengan baik. Kemudian sekarang pengguna internet bisa kita lihat di atas 50% pengguna internet negara Indonesia. Coba kita lihat. Kemudian kita lihat yang sebelah kanan lagi. Kita lihat ada catatan persentase penggunaan jam. Berapa persen orang yang main game, berapa jam orang menggunakan handphone. Di Cina, karena mengantisipasi betapa besarnya pengaruh gadget, betapa besarnya pengaruh informasi dan komunikasi ini, dibatasi. Anak di batas 18 tahun main game 1 minggu berapa jam? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Kira-kira berapa? Ada yang tahu nggak? Berapa? Berapa jam? Berapa? Jam 6 atau 6 jam? 6 jam. Oh, 1 jam. Yang laki calon taruhan berapa jam? 12 jam. Jadi kebijakan pemerintah Cina, silakan duduk. Kebijakan pemerintah Cina untuk menghindari dampak negatif dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya teknologi informasi, selama 1 minggu dibatasi hanya 3 jam. Bayangkan saja, karena betapa berpikir antisipatif, betapa masifnya pengaruh dari apa yang broadcast di media sosial. Silakan lanjut. Izin Pak, ada normal lagi. Ya. Inilah dampak kalau kita lihat, ada catatan kalau kita baca sebelah kiri. Coba kita lihat minat baca kita dari 61 turun ke 60. Kalau gitu rata-rata baca buku 1 tahun cuma berapa halaman? Baca koran 12 sampai 15 menit per hari. 4 dari 10 aktif di media sosial. 60% punya rekening, yang lainnya 85% punya ponsel. Coba, bisa hidup tanpa ponsel paling lama 7 menit. Artinya setiap menit, setiap dia pegang ponsel terus. Sampai bangun tidur pun yang dikejar ponsel duluan. Sampai seperti itu. Yang bahayanya lagi, semua yang mau diakses di media, semua bisa didapat. Apa saja, yang baik, yang jelek, yang buruk, yang dibutuhkan, yang tidak dibutuhkan, bisa dicari di sana. Itu yang bahaya. Bisa mempengaruhi perubahan tata nilai kehidupan seseorang. Ini yang harus diantisipasi. Makanya diperlukan pembekalan nilai-nilai kebangsaan. Adik-adik ada di sini. Selain lanjut, posisi strategis Indonesia juga berdampak potensial konflik yang mungkin terjadi di Indonesia. Ada karena perbatasan tadi ada 10 negara. Kemudian karena kita ada di perlintasan, kemungkinan pelanggaran hukum juga ada. Dan yang paling bahaya di sini adalah masalah intoleransi. Yang sekarang lagi tren adalah post-truth. 1000 kali kebohongan bisa berarti 1 kebenaran, alias berita hoax. Ini yang bahaya.
Ini yang potensi-potensi di kekinian yang bisa timbul di Indonesia. Slide lanjut. Dan kalau kita lihat, bersyukurnya posisi strategis Indonesia antara dua benua samudera tadi. Ini yang bicara bukan saya. Bank Dunia memberi forecast tahun 2048-2050 penduduk dunia akan sekitar 9 miliar. Konsekuensinya maka pangan harus disiapkan lebih 50% dari yang sekarang. Namun climate change, perubahan iklim tadi, kalau tidak bisa kita manage dengan baik, maka pangan hanya bisa disiapkan sekitar 25%. Dan itu pun adanya di yang merah-merah itu, negara-negara yang ada di ekuator. Itu kembali lagi hebatnya Indonesia tadi. Artinya apa? Apa bisa orang yang di luar ekuator suruh puasa dulu sehari, sebulan, seminggu? Nggak mungkin kan? Artinya apa? Kalau kebutuhan pangan nggak bisa dibendung, nggak bisa diatur, nggak bisa disuplai, bukan tidak mungkin geopolitik zaman dulu jalan lagi, ekspansi, serang negara tersebut. Coba, ini yang perlu dipikirkan. Makanya dunia sepakat tadi, Paris Agreement berusaha mengendalikan climate change. Slide lanjut. Kemudian kita lihat masalah krisis air. Yang merah-merah ini adalah potensial krisis air. Diperkirakan tahun 2040 ada sekitar 33 negara yang akan kolaps gara-gara air. Kembali lagi, kata-kata hebat wajib kita jaga, itulah Indonesia. Slide lanjut. Yang tidak kalah pentingnya lagi dan cukup quote-unquote mengerikan, ada di halaman Indonesia, Laut Cina Selatan. Di sana ada 7 climate state, 7 negara yang mengklaim wilayahnya masing-masing. Sementara Cina juga menggunakan 9 days line. Mungkin belum kenal ya 9 days line. Klaimnya Cina akhirnya harus berurusan dengan 6 negara yang lainnya. Di sana ada Vietnam, ada Taiwan, ada Filipina, ada Brunei, ada Malaysia, ada Thailand. Itu yang berkonflik dengan Cina terkait dengan 9 days line. Dan luar biasanya ketika ekonomi Cina di atas tahun 2000-an berkembang pesat, pangkalan-pangkalan militer Cina di Laut Cina Selatan dibangun. Itu ada di halaman Indonesia, bayangkan. Dan Amerika yang jauh dari Laut Cina Selatan atas nama freedom of navigasi, kebebasan bernavigasi, ingin tetap punya hegemoni, ingin tetap menguasai wilayah tersebut, membantu negara-negara yang konflik tersebut. Artinya ada potensial konflik di halaman rumah kita. Slide lanjut. Nah, hebatnya Indonesia tadi, di antara dua benua, dua samudera, bentuknya kepulauan yang berkonsekuensi keragaman budaya, bahasa, agama, dan lain-lain, harus kita jaga. Sehingga kita harus waspada. Jangan sampai kita dipecah belah, dimanfaatkan oleh negara-negara yang ingin menguasai Indonesia dengan alasan penguasaan sumber daya alam dan lain-lainnya. Lanjut, itulah adik-adik di sini untuk diberikan pemahaman, untuk diberikan keilmuan, untuk membangun karakter supaya lebih cinta terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Karena tadi di depan saya sampaikan bahwa kelak 20-30 tahun kemudian adik-adiklah akan memimpin negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi slide lanjut. Selama 5 hari adik-adik akan menerima materi ini. Lanjut slide. Nah, akan terima materi ini. Ada materi yang tergolong materi utama, ada yang tergolong materi penunjang, dan ada yang tergolong materi dasar. Pemberian materi ini diibaratkan membangun sebuah piramid. Membangun sebuah piramid supaya adik-adik kelak setelah ini selesai, adik-adik semakin mencintai, semakin bangga dengan Indonesia, sehingga mau menjaga negara kesatuan Republik Indonesia melalui nilai-nilai yang ada di 4 konsensus dasar bangsa Indonesia. Slide lanjut. Dan di dalam perjalanannya pemberian materi, perlu saya sampaikan adik-adik, yang menyampaikan materi ke adik-adik ini bukan orang-orang sembarangan. Bukan orang-orang sembarangan, mereka yang sudah banyak makan asam garam, baik materi per materi maupun nanti pada saat diskusi. Jadi mereka yang sudah punya, bukan dari sisi belajar, tapi dari segi pengalaman. Itu ada Pak Anar Gonggong, ahli sejarah. Di bawah untuk perkembangan lingkungan strategis ada Pak Ivan,
Mayor Jenderal bintang 2, mantan duta besar di Vietnam. Ulangi, atas pertahanan di Vietnam. Slide lanjut. Kemudian ini ada narasumber materi utama. Ini semua dosen-dosen saya. Beliau-beliau juga yang ikut berperan sehingga saya bisa berdiri di sini. Dari mulai Pak Winarto, Bu Jenny, Pak Putu. Mereka akan memperkenalkan sesuai dengan materinya masing-masing. Implementasi tentang nilai-nilai kebangsaan. Baik dari Pancasila udah ya. Undang-Undang Dasar 45, Bhinneka Tunggal Ika maupun Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lanjut. Ini juga materi yang lain. Implementasi tentang wawasan Nusantara. Mungkin selama ini baru dengar saja, nanti bisa lihat. Sehingga cara berpikirnya adik-adik itu tidak hanya berpikir seolah-olah saya orang Sunda ya berpikir Sunda saja, enggak. Berpikir wawasan Nusantara, berpikir seluruh Indonesia. Karena seperti bagian tubuh lah. Kalau bagian tubuh itu misalkan jarinya di apa namanya ketojos gitu, yang terasa itu bukan hanya jarinya tapi semuanya dibuat seperti itu. Ini pemateri-pemateri yang dosen-dosen saya juga. Bahkan ada profesor juga, Profesor Dadan. Lanjut. Nah, ini nanti pada saat diskusi adik-adik akan dibimbing oleh senior-senior. Bayang yang bimbing para jenderal. Itu tadi saya sampaikan tidak sekedar punya keilmuan tapi punya pengalaman juga. Slide lanjut. Kenapa sih itu perlu diberikan? Kenapa sih harus disadarkan? Saya ingin menyampaikan. Slide lanjut. Ini di dunia. Tadi kita cerita Indonesia, ini di dunia. Ini kita lihat dunia konflik. Saya ambil yang sebelah kiri atas, saya besarkan. Saya lihat konflik yang ada di sana adalah masalah sumber daya alam, kekayaan alam. Yang jadi alasan pertama kenapa di sana ada konflik karena ada kekayaan alam. Tadi saya katakan apa? Indonesia adalah negara paling kaya ke-6 di dunia. Gimana kalau terjadi dengan itu? Kita lihat itu. Mau di Afghanistan, mau di Syria, mau di Irak, mau di Yaman, mau di Libya. Yang baru-baru ini ada apa namanya? Arab Spring. Berdiri lagi. Ya, dikasih waktu 30 detik kita akan pada mudah-mudahan jadi taruna-taruni. Persis kayak taruna-taruni kalau belajar. Jadi sumber kekayaan alam itu menjadi rebutan dan Indonesia paling kaya ke-6. Apa saja ada di sini. Bahkan tongkat kayu dan batu bisa jadi tanaman. Itu hebatnya Indonesia. Nah itu yang kanan itu bayangkan konflik semua itu adalah negara-negara yang kaya akan sumber daya alam. Slide lanjut. Nah, yang konflik tadi itu adalah yang hitam-hitam. Bawahnya apa? Bawahnya negara-negara tersebut apa? Minyak. Nah, minyak ini sekarang dengan kondisi climate change ini jadi masalah juga. Sekarang dunia sedang berusaha untuk tidak menggunakan energi fosil karena berdampak kepada emisi karbon. Gitu. Makanya arahnya ke green economy. Ini menjadi bahasan dunia. Dan kita lihat yang konflik tadi, kenapa bisa konflik? Dibuat perang saudara. Lihat ini. Itu bukan sekedar tulisan film kartun, tapi bagaimana mengadu satu dengan yang lainnya. Antara Sunni dengan Syiah, antara budaya satu dengan budaya yang lain. Yang diadu adalah di Vedette Impera tadi, yang dipakai untuk dibuat perang saudara. Setelah itu kalau tidak bisa diatasi alasan HAM dan lain sebagainya, negara-negara yang haus dengan sumber daya alam tadi akan datang membantu. Kita lihat bagaimana Libya hancur, bagaimana Irak hancur, bagaimana Syria sampai sekarang perang saudara hancur. Kenapa Syria belum ada yang negara besar membantu? Karena di belakangnya ada Rusia, Cina, dan Amerika yang ikut-ikut perang dingin. Jangan sampai kita seperti itu. Oleh karena itu kita harus sadar, harus bisa menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Saya berikan contoh, slide lanjut. Ini contoh. Saya kasih gambar sebelum dan sesudah. Sebelum perang saudara seperti itu, sesudah perang saudara seperti itu. Kalau sudah di sana, kalau sudah perang, yang ada tidak enak. Jangan sampai kita diadu seperti itu. Slide lanjut. Nah, ini kita lihat di Libya.
Libya nggak lama sampai bahkan presidennya sampai ketemu dan akhirnya dibunuh. Kita lihat paling kanan slide itu tulisan Libya with Gaddafi, yang bawahnya Libya with, nah kira-kira seperti itu. Slide lanjut. Irak juga gitu, dengan alasan senjata pemusnah massal diserang seperti itu. Akhirnya setelah beberapa tahun kemudian diakui ada salah analis. Bayangin aja, hanya ingin menguasai minyak. Slide lanjut. Syria, perang saudara sampai sekarang, dari mulai tahun 2003 dibuat perlawanan, dibiayai oleh quote-unquote negara yang di belakang yang punya kepentingan akan sumber kekayaan alam, sehingga dibuat perang saudara sampai sekarang. Bayangkan, jangan sampai ini terjadi kepada kita. Dan yang mirisnya kita pernah punya pengalaman yang harusnya tidak boleh terjadi. Saya yakin ke depan tidak akan terjadi karena ada adik-adik sekalian. Slide lanjut. Inilah potretnya kita. Coba sempit seperti itu. Orang di belakang nggak ada kepalanya coba. Di mana rasa kemanusiaannya? Karena toleransinya sudah hilang. Rasa menghormatinya sudah hilang. Rasa sayang di antara mereka sudah hilang. Kita lihat di Ambon antara Islam sama Kristen. Gak boleh begini terjadi. Karena ada, jadi negara-negara yang perang tadi selalu dari infiltrasi itu menyusup, habis itu agitasi manas-manasi, ngompori, provokatif supaya terjadi perang. Slide lanjut. Lampung. Kemudian kita lihat post-truth itu di kanan. Jadi hanya karena berita yang tersebar akhirnya sampai terjadi seperti itu. Silakan duduk lagi. Slide berikut. Ini juga catatan-catatan yang pernah terjadi di Indonesia. Jadi ada tuntutan Papua Merdeka, Aceh Merdeka, PRRI Permesta, DITI. Ini sebuah pengalaman yang ada di Indonesia, tidak boleh terjadi. Itulah pentingnya kita membekali pemantapan nilai-nilai kebangsaan, bukan buat adik-adik saya. Kalau kita lihat tadi mulai dari anggota DPR, semua cara memimpin nasional dibekali seperti itu, agar lebih waspada. Slide lanjut. Inilah simbol yang dipakai oleh Lemhanas. Apapun yang terjadi perlu dipikirkan secara matang, jangan emosi yang lebih dulu. Karena kalau emosi lebih dulu, infiltrasi agitasi tadi bisa masuk. Jadi selama di sini, slide lanjut, adik-adik akan diberikan nilai-nilai ini. Nilai ini akan diberikan kepada adik-adik sekalian, sehingga toleransi, wawasan kebangsaan, nasionalisme adik-adik akan muncul. Saya ingin sedikit menggugah adik-adik sekalian yang dahulu saja berjuang untuk menjaga kesatuan negara Republik Indonesia, upayanya sangat luar biasa. Nah, kita yang suruh mengisi kemerdekaan harusnya lebih hebat daripada yang dahulu. Slide lanjut, kita saksikan beberapa menit. Itu lihat 17 Mei 1956, lanjut. Pemuda-pemudi Indonesia, berapa jumlahmu? Jawablah, kami hanya satu. Menyambut Presiden Soekarno dengan segala keistimewaan yang dikenal. Kalau ngantuk sambil berdiri. Beliau dihormati dengan pawai yang merawat sekali. Proclaimed our independence in August 45, we attached as preamble to our constitution the Pancasila, the 5 guiding principles of our national life. First, believe in God. Second, Jadi founding fathers kita memperkenalkan Pancasila kepada senatornya Amerika. Ingat tadi tahun berapa? 56. fourth, democracy. Fifth, social justice. Itu kita lihat negara
senang betul akan Pancasila memberikan standing applause kepada presiden kita. Dan Satu kebanggaan dapat tepuk tangan yang bergemuruh ketika menyelesaikan Lihat pidato. penyambutannya di Amerika begitu luar biasa. Nah ini adalah penyambutan di Leningrad, Uni Soviet. Penyambutannya kepada Presiden Soekarno, negara yang ketika itu baru 11-12 tahun mereka penyambutannya seperti itu. Slide cukup. Saya hanya ingin menyampaikan kepada adik-adik sekalian, betapa hebatnya founding fathers kita diperhitungkan di mata dunia. Bayangkan ketika itu adalah perang dingin blok barat antara blok timur. Bagaimana hebatnya founding fathers kita diperhitungkan oleh penguasa blok barat dan blok timur. Jadi kita seperti penyambutan tadi. Dan beliau founding fathers kita sangat yakin Indonesia yang punya keragaman begitu ragam tadi hanya bisa dijaga dengan menjaga Pancasila. Seperti pesannya beliau, aku minta kepadamu sekalian untuk betul-betul menganjurkan hal Pancasila. Segenap rakyat supaya selamatlah negara kita. Karena beliau sangat sadar dan tahu persis untuk menjaga kebutuhan NKRI hanya dengan menjunjung Pancasila. Slide berikut. Nah, strategisnya posisi Indonesia, keragaman Indonesia dihadapkan lagi dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka potensi konflik, potensi perpecahan jadi semakin besar. Peran adik-adik di sinilah sekarang ada di sini ikut peran andil dalam rangka menjaga nasionalisme. Paling tidak ikut untuk menjaga, memahami tentang wawasan kebangsaan supaya hal-hal yang tidak inginkan tidak terjadi kepada bangsa negara Republik Indonesia, khususnya nanti ketika 20-25 tahun lagi adik-adik akan bimbing. Tapi di dalam perjalanannya adik-adik kan nggak diem saja, pasti kuliah, belajar, sehingga nanti kalau jadi mahasiswa demo juga dipikir-pikir. Jangan sampai demo hanya karena dimanfaatkan tidak sadar, padahal itu tujuannya untuk memecah belah. Hati-hati. Slide berikut. Dan nanti di akhir kegiatan pembekalan pemantapan nilai-nilai kebangsaan kemarin pada saat rapat dengan BPIP, dengan berdasarkan pengalaman saya, Lemhanas setuju untuk memberikan PIN kepada adik-adik sekalian. Perlu diketahui PIN ini biasanya diberikan kepada minimal yang S1 ikut seperti ini. Tadi anggota DPR diberikan. Tapi adik-adik ini diberikan, saya melihatnya rangkaian paskibrakanya itu. Kalau saya tidak salah, mulai rekrutmen itu bulan Februari ya. Februari sampai dengan main 17 Agustus sampai dengan adik-adik pemantapan nilai bahasa. Yang saya nilai itunya. Sehingga saya sarankan kepada Pak Gubernur bisa diberikan PIN catatannya seperti itu. Jadi kalau ada pertanyaan, kenapa kok anak SMA sudah bisa begini? Kalau mau ya jadi paskibraka dulu kalau mau. Kalau nggak mau ya nggak usah. Nah, terkait dengan paskibra, ini kalau saya lihat 1, 2, yang nomor yang taruna nih. Ini ketika saya gubernur tahun 2019, yang taruni yang kedua dari kanan. Ini cerita nih, nyata. Ketika itu Pantohir panitia penentuan seleksi akhir. Jadi setelah mereka sama seperti ada tes paskibra dari daerah, dari sekolah, kabupaten, kota, provinsi sampai ke pusat, kan seleksi terus ya. Begitu juga ini. Begitu ini udah seleksi terakhir si anak ini. Dari Bandung ada dari Bandung. Jawa Barat ada. Dari mana? Mana? Oh Bekasi. Kebetulan dia dari Bandung. Dia paskibra pusat juga. Namanya Intan. Setelah tes berapa kali, pada saat tes terakhir Pantohir, ada 16 taruni calonnya. Kemudian yang taruna juga. Yang 16 taruni ini mau diambil 10. Karena saya sebagai gubernur, saya yang akan jadi koki, saya yang akan memasak, saya yang akan mendidik dia. Saya lihatlah 16 ini hasil tesnya. Bagaimana akademiknya, bagaimana fisiknya, bagaimana psikotesnya, dan bagaimana lain-lainnya. Saya lihat nilainya nggak beda jauh dengan yang 1 sampai 16 tadi. Tapi nilai tambahnya saya lihat ini paskibra
Paskibraka kok bisa nggak masuk kan mau diambil 10. Artinya kalau dia nomor 13 kan nggak masuk ya. Saya bilang sama panitia besar, ada pemimpin saya tertinggi, saya sampaikan. Mereka ini jadi taruna dididik supaya apa sih? Mereka kan akan jadi bayangkari negara, akan menjaga negara. Dididik supaya punya nasionalisme. Tujuannya itu kan. Saya bilang, anak paskibraka ini sudah lebih dulu daripada mereka. Saya bilang itu, sudah lebih dulu dari mereka. Coba lihat yang lain, bedanya cuma sedikit. Mereka tidak punya pengalaman sih. Langsung dia naik ke nomor 9, akhirnya dia masuk. Ya, di sini saya ingin menyampaikan kepada adik-adik sekalian. Adik-adik sudah punya modal dasar. Untuk bisa menuju ke sana. Tinggal jaga kelakuan, jaga sikap, jaga kelakuan. Sekarang yang paling itu narkoba. Jangan coba-coba. Narkoba jangan coba-coba. Ada Pak Direktur. Kemudian yang tidak kalah penting lagi, jejak digital. Hal-hal yang sifatnya melanggar aturan, hal-hal yang sifatnya tidak baik. Misalkan browsing pornografi, jangan. Bisa ketahuan jejak digitalnya bisa dilacak. Kalau niatnya mau jadi taruna, hindari. Kemudian fisik, nggak usah olahraga yang aneh-aneh, misalkan motor cross. Jangan sampai karena faktur persyaratannya jadi kehilangan kesempatan. Ya lain-lain nanti kalau yang mau jadi bisa diskusi sama saya. Jadi pembicaraan saya mulai jam 10 kurang 15 menit sampai dengan sekarang ini kesimpulannya adalah slide sebagai berikut. Silakan dinyanyikan sama-sama sambil tepuk tangan. Slide lanjut. Maskernya boleh dibuka. Manis gula-gula, begitu juga negeri kita tercinta. Banyak suku dan budaya, ada Jawa, Sumatera sampai Papua. Semuanya
Selesai dari saya. Selamat